Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang besok malam. Tadi yang menarik di perbincangan kita di segmen sebelumnya, Bung Toel menyebutkan ini pelatih jangan merasa inferior di awal dong, jadi excuse kesannya. Bahwa ini kan lawan kita berat, padahal formasi pemain sekarang sudah luar biasa, bagus-bagus gitu ya. Terus tadi Bung Ibnu menanyakan, menurut Bung Toel yang paling realistis sekarang dengan formasi ini gimana menghadapi Jepang? Oke, kita jawab. Piala Asia, Januari, kita kalah 1-3 dari Jepang. Tapi waktu itu nggak ada yang namanya Martin Paes, Jesus, Tom Hai, Ragnar nggak ada, Kevin Dick nggak ada. Artinya sekarang dengan mereka masuk harusnya lebih kuat lagi, sekarang lebih tambah confident lagi. Iya, maksud saya dengan ditambahi peluru itu kan kualitas harusnya naik. Kualitas cara bermain, not only hasil. Saya tahu sepak bola, saya tahu bagaimana Jepang bermain. Jadi kalau dalam posisi federasi minimal 1 poin artinya draw. Kita bicara realistis. Kalau kita bicara strategi karena kita kan targetnya ketua umum di media kan bilang lolos Piala Dunia toh. Ya. Entah itu mungkin nanti lewat ronde 4 dan sebagainya. Artinya kalau hitung-hitungan poin dalam 2 pertandingan besok lawan Jepang dan Arab nanti Selasa 4 poin menurut saya. Skenario poin yang harus ditarget. 4 poin itu berarti kalau kita tebak-tebak 1 lawan Jepang, 3 poin lawan Arab. Kan begitu. Kan 1 lawan Jepang, oke. Tapi Bang, nggak bisa hitungnya begitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat grup ini, saat ini, grup ini sangat sulit. Sulitnya kenapa, Bung? Kenapa? Kemarin lawan Australia, Australia kita main seri kan. Australia sama Jepang main berapa? Seri. Ya, so ada kemungkinan bisa ada seri, baik kan Indonesia bisa menang. Tapi nggak bisa, kita mau pasang target pun kita harus realistik. I know. Ya, but tidak tutup kemungkinan kita bahas mau menang. Tapi ini lawan Jepang. Dan kita bilang tambah pemain, ya pemainnya bagus, tapi main di mana? Main di mana? Mereka main liga tetap di bawah sama tim Jepang. So kita harus realistik. Mungkin kalau kita mau bahas untuk keseluruhannya, mungkin Indonesia ya tetap mikir kita underdog. Kalau kita udah mikir dengan tambah pemain, otomatis kita udah jadi hebat. Itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini kan ada nama-nama kayak seperti Kevin. Butuh waktu. Ini terlalu singkat menurut Anda untuk membangun chemistry antar tim itu. Tim ini umurnya 3 bulan. Timnas Jepang itu udah main bersama berapa tahun. Dan kalau aku lihat setiap timnas main, ada tambah 1 pemain, ada 2 pemain yang baru yang masuk. Dan itu making chemistry-nya hilang. Sepenting apa chemistry antar pemain itu dibangun untuk sebuah tim? Misalkan, kalau aku main sama contoh Ibnu tiap hari, aku tahu gerakannya seperti apa, dia minta bola kayak gimana. Kevin yang terakhir datang ini, dia baru latihan mungkin 2-3 kali. Itu nggak cukup untuk ngebangun besok langsung chemistry. Diturunkan, pasti ada masalah di komunikasi. Bagaimana mau nggak mau, walaupun dia pemain baik. Dan kalau lihat semua gol yang kita kemasukan kemarin, itu defensive error. Bukan karena pemainnya jelek, tapi mereka butuh waktu. Jadi kita mau bilang kita mau menang, ya. Karena itu udah di depan mata, tapi kita juga harus realistis. Tapi realistis tetap ya. Kita lawan Jepang. Jadi saya juga mau nambahin dengan Greg, saya sepakat sebenarnya. Kalau tadi Bung Toel bilangnya itu target realistis adalah 1 dari Jepang, 3 dari Arab. Itu bukan target realistis kalau buat saya. Kenapa? Jepang balik lagi tadi. Pemain-pemain Jepang kita tahu kualitasnya, mainnya di liga mana. Bahkan imbang pun Anda nggak yakin kita bisa? Ya sangat ya realistisnya seperti itu. Boleh optimis, itu target optimis kalau buat saya tadi. Bukan realistis. Realistis kita lihat Jepang, ya mungkin ada yang bilang posisi ranking FIFA ini ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Tapi kalau saya ngelihat materi pemain, ini ada sedikit diferensiasi masalah kekuatan. Jepang jelas lebih kuat ketimbang Indonesia. Meskipun Kevin Dix datang. Itu tahu. Gini cara lihatnya. Gitu. Kemarin away ke Bahrain dan China itu miss target. Dalam sudut bagaimana mengelola tim nasional, saya nggak tahu federasi ya. Saya nggak bisa mewakili federasi. Tapi dari sudut pandang saya itu miss. Harusnya 4 kan poinnya. Kembali targetnya 4, nggak pernah berani maksimal kan. Menang Bahrain, menang China. Balik itu kan
gagal nggak dapat miss target. Jadi saya memberikan sebuah catatan-catatan. Jadi kalau misalnya nggak realistis, loh udah ditambahi kok, itu yang diminta kok, itu pilihannya kok, pemain-pemain naturalisasi kok. Jadi dia harus tanggung jawab dengan apa yang dikasih dan dia gunakan Bung Arya, kita minta dulu Bung Arya. Satu aku mau tanya. Apa? Lawan Australia, Yes. kemarin pasang poin berapa buat Indonesia pas lawan Australia? Satu. Kemarin, 1. Aku sih pasannya Australia harusnya menang. Kalau kita lihat head to head. But mereka bisa dapat poin. Pas kita lawan China, semua orang udah mikir, inilah China kalah semua kan. Ternyata. Ini sepak bola. Bisa aja orang mikir sekarang, kita mikir, lawan Jepang, tidak mungkin, kita udah kalah. Kenapa aku yakin mungkin Indonesia dapat poin lawan Jepang atau bahkan bisa menang? Kenapa? Karena Jepang itu mainnya nggak agresif. Sedangkan kalau aku lihat formasi Sintayong, mereka mainnya sangat agresif. Di situ dan Indonesia setiap mau main ofensif selalu kebobolan. Dibanding mereka main defensif dan tunggu. Jadi inilah analisisnya makanya. Analisisnya adalah ketika Anda diberikan amunisi, lalu kita lihat kualitas permainannya. Betul. Kualitas permainannya, let's say dari November 2023 lawan Irak kalah, kualifikasi Piala Dunia 1-5, Filipina 1-1, baru di Maret menang Vietnam 1, ditambahin Tom Hai, Ragnar, Izes menang 3-0 Vietnam, sama Irak kalah lagi 2-0. Kan yang saya mau tagih adalah karena dia sudah klaim level Asia. Saya mau tagih ucapan pelatih itu. Oke. Saya mau tagih level Asia itu. Federasi kalau harusnya Anda sudah ngomong. klaim itu dan federasi begitu support, Mumpung bahkan ada stakeholder Bang Arya negara Expo. ini support, buktikan gitu loh. Mewakili Tapi Bang Arya. tanya aku, perlu waktu enggak? Oke, sebentar sebelum Kita kesana orang Bung Greg, sepak saya mau bola tanya ngomong Bung Arya. enak, clear gitu loh. Tapi karena pelatih sebagai yang paling bertanggung jawab ngomong gitu, saya sebagai pengamat mau nagih. Kapan dia misalnya kalah sama China terus kemudian ada pembahasan sepak bolanya, nggak ada. Progressive passing lawan China 6, China 24. Sentuhan di box penalti lawan di area penaltinya China, Indonesia 5. China sentuhan di penalti areanya Indonesia 12. Pertanyaannya dengan segitu banyak naturalisasi yang dikasih, apa yang dia kerjakan untuk lini depan, untuk kreativitas lini depan? Sentuhan di box area penalti lawan 5. Itu yang saya baca di statistik. Artinya harus Jawab di-push siapa? Kan target technical area. yang lebih lagi menurut Iya, Anda dengan itu yang pemain. menurut saya kemarin Oke. evaluasi Ketum jangan cuma soal harus target lolos Piala Dunia, Bung Arya, tapi juga boleh kualitas direspon bermain, sedikit. Ini harusnya taktikal. targetnya harus di-push lagi nih. Pemainnya udah bagus-bagus tapi kalau nggak ditarget jadi semangatnya kurang gitu loh Bang Arya. Gimana? Ya jujur kita kemarin memang target waktu ke Bahrain seri memang. 1 poin. Waktu lawan Cina kita memang 3. Karena kita kemarin hitungan kita harus 15 nih angka kita. Sejak awal tuh Ketum udah bilang kita harus punya 15. Dengan kemarin 3 kita kemarin tuh 2 poin tambah 4 6 nih. Hitungan-hitungan nih ya. Nanti lawan Jepang kalah misalnya. Kan 6-0. Arab Saudi 1 7. Masuk lagi Cina ke sini kita menang 3. 10. Masuk lagi Bahrain 3. 13. Baru kita lawan Australia. Harap 1. Lawan Jepang kalah lagi 15. Gitu hitungan-hitungan kasar-kasar lah gitu ya. Pada saat ini enggak, waktu ini artinya target kita. Karena apa? Kalau kita mau kan hitungan kita yang lain juga saling hantam-hantaman nih. Kalau kita mau masuk ke round 4, kemarin tuh kita 15 gitu. Round 4 nih, bukan round 3 loh. Yeah. Bukan round 3 lolos, round 4. Nah makanya kemarin kita targetkan 1 Bahrain. Walaupun ada kesempatan kita bisa menang. Terlepas daripada wasit kita seperti itu. Tapi kebobolan di akhir itu kesalahan. Kita harus jujur itu. Kok bisa kita jadi jadi inilah panik gitu. Di akhir banget itu kan. Di akhir banget. Enggak, itu bahasanya evaluasinya ada nggak dengan kondisi-kondisi Ada, seperti itu? pasti ada evaluasi. Kan kemarin kita secara teknikal juga dievaluasi gitu ya. Dan
Kemudian juga dari Pak Ketum juga evaluasi. Kan ketemu dengan Sintayong kan jelas itu Pak Ketum bilang apa. Dan di samping target kan dari beritahu juga bahwa ini angka kita masih ada lagi nih tambahan. Kita harap 12 lagi nih. Dapat 12 lagi. 12 lagi dari mana hitungan 12-nya? Kan mau nggak mau ya lawan Jepang berharap-harap nih. 1 gitu. Lawan Arab Saudi 3, tambah Cina Bahrain 3-3, 9 nih. Ya kan? Ini kan harapan nih 13 tambah nanti 0-0 nih. Kita 13. Harapan itu bisa tercapai nggak menurut Bapak-Bapak? Itu yang kalau nanti kita coba. mau tetap optimis gitu. Kita artinya kita nggak boleh terlalu tinggi juga ini kita. Kan kita berharap semua kita bisa lolos nih. Oke. Iya kan? Optimis tapi harus realistis kan realistis Bang? ya, gini, nggak mungkin dong kita nggak pingin masuk ke Piala Dunia. Kalau gitu kami nggak perlu juga effort kami besar seperti ini gitu. Nah karena effort kita besar seperti ini, maka hitung-hitungannya seperti tadi harus memang. Oke, tahan dulu Walaupun Bang Arya. ini berat banget, tapi harus ada yang seperti itu. Kalau enggak, Bang Arya, boleh tahan dulu nggak? Saya potong. Dalam film itu ada namanya teknik plot twist. Kita nggak pernah tahu pertandingan besok, siapa tahu Berharap ada plot twist. Oke, tapi pertanyaannya apakah tadi optimis itu Plot realistis twist atau enggak? dapat poin 3, ya gini. kita nggak pernah tahu. Enggak, gini. Plot twist kan itu bisa, tapi kan kita kalau kita mau lolos round 4, artinya kita harus di posisi 3 atau 4, maka mau nggak mau. Ini yang kita kerjakan. Kalau dapat plot twist ya syukur alhamdulillah. Tapi kita ada target minimal harus kita kerjakan. Oke. Jangan kita terlalu tinggi harapan, ternyata seperti nggak mau juga. Ya, tapi kalau kita mau lolos, harus ini yang terjadi. Oke, target minimal ini akan tercapai atau tidak nanti kita akan bahas lebih dalam usai jeda saat lagi di Dua Sisi.